Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah mudah-mudahan baik ya semuanya ya, sehat. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fixed asset and natural resources. Jadi ini pertemuan kita, pertemuan ke-9 ya, di akuntansi pengantar 2. Oke, langsung saja ya. Nah, setelah, kita belajar di pertemuan kali ini, nanti teman-teman, insya Allah gitu ya, akan bisa yang pertama menjelaskan, menggolongkan, dan menghitung biaya aset tetap. Kemudian yang kedua nanti kita akan, belajar terkait dengan apa sih, depresiasi itu atau penyusutan dan ada berapa sih, metode yang ada di dalam, depresiasi tersebut. Yang ketiga kita akan seperti biasa ya, kalau akuntansi itu tanpa hitungan is nothing gitu ya. Yang ketiga kita akan membuat ayat jurnal untuk pelepasan aset tetap. Kita akan melakukan perhitungan dan menjurnal. Dan yang keempat, kita akan menghitung depresi. Nah, depresi itu apa sih, Bu? Gitu kan. Dan bagaimana ketika terjadinya depresi itu, bagaimana perhitungannya dan bagaimana cara menjurnalnya. Oke, menarik sekali bukan? Nah, kemudian, nah ini ya, kita di sini akan belajar terkait dengan aset tetap. Apa sih aset tetap itu? Dan bagaimana karakteristiknya, bagaimana sifatnya sehingga suatu benda itu bisa dikategorikan sebagai aset tetap. Nah, ternyata kalau saya merujuk dari buku ini ya, Hansen Mowen, kemudian Kiso dan PSAK, di sini dijelaskan bahwa yang pertama, itu ya, aset tetap itu adalah dia yang memiliki wujud fisik gitu ya, jadi ada wujudnya ya. Kemudian yang kedua, dia, merupakan aset yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Kemudian yang ketiga gitu ya, tidak ditujukan untuk dijual lagi atau diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan, dia termasuk di mana, Bu, dalam laporan keuangan? Nanti kita akan belajar. Dan yang keempat, bersifat jangka panjang atau biasanya disebutkan ketika aset tetap ini dia karakteristiknya adalah lebih dari 1 tahun atau satu periode normal perusahaan gitu ya. Nah, oke ya, setelah ini kita akan apa namanya, sebelum, kita belajar lebih jauh ya, kita harus tahu dulu nih mengklasifikasikan cost atau, cost ini biasanya kalau di bahasa Indonesianya namanya, biaya perolehan gitu ya. Nah, sebelum kita, belajar jauh, kita harus yang pertama gitu ya, kita harus, oke belum ya, mmm, kita harus, terlebih dahulu memahami apa sih cost dan apa sih expense itu gitu ya. Kemudian yang kedua, cost itu akan dimasukkan kemana di dalam, laporan keuangan. Ternyata cost itu akan dimasukkan sebagai apa, penambah nilai aset tetap dan dicatat ke dalam neraca. Yang ketiga, expense. Expense tuh kalau di bahasa Indonesianya tuh biaya gitu ya. Biaya itu akan dimasukkan di mana, Bu? Biaya akan dimasukkan di laporan laba rugi. Nah, di sini gitu ya, kita tengok. Di sini ada apa ini? Ada gambar step 1, step 2 dan selanjutnya gitu ya. Apa maksudnya, Bu? Nah, ini kita tengok di sini ya. Ceritanya ini adalah cost itu diklasifikasikan gitu ya, dan dicatat sebagai aset tetap eh, adalah waktu kita beli tanah, bangunan, atau peralatan gitu ya. Intinya adalah aset yang dia memiliki umur lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasi normal perusahaan. Peralatan misalnya, peralatan yang meskipun dia hanya dipakai sekali waktu peak season perusahaan misalnya, itu dia pencatatannya gimana, Bu? Dia pencatatannya tetap sebagai aset tetap, digolongkan sebagai aset tetap gitu ya. Nah, kemudian jika ada contohnya seperti ini, saya kasih gambaran, misalnya ada sebuah perusahaan dealer, dealer dealer ini ya, dealer mobil ya, perusahaan otomotif gitu ya, dealer mobil. Nah, di perusahaan tersebut dia jual yang namanya mobil, truk gitu ya. Jualannya ini di sini ya, saya gambarkan ya.
Ini ada sebuah perusahaan dealer otomotif mobil. Nah, di mobilnya ini gitu ya, mobilnya ini dia kira-kira akan dicatat di mana, Bu, gitu kan. Nah, sebelum kita mencatat di mana dan diklasifikasikan seperti apa, kita harus tahu dulu nih intention dari si perusahaan ini. Apakah mobilnya ini tujuannya ini akan untuk diperdagangkan? Kalau truk atau mobilnya ini untuk diperdagangkan, maka ini tidak dicatat sebagai aset tetap, melainkan sebagai barang jualan aja gitu ya. Beda cerita kalau dia ini namanya tow truck ya, tow truck atau mobil pengangkut ini ya di dealer. Nah, beda cerita ketika tow truck ini yang warnanya kuning ini ya, teman-teman ya. Ini dia dipergunakan sehari-hari untuk kegiatan normal perusahaan, maka yang tow truck ini digunakan sebagai apa sih? Tow truck ini akan dicatat sebagai aset tetap di perusahaan. Jadi meskipun ini sama-sama dia memiliki umur lebih dari 1 tahun periode ya, karena mobil kan 1 tahun periode, kemudian tow truck-nya juga lebih dari 1 tahun umurnya jangka panjang gitu ya. Tapi kalau intention perusahaannya atau tujuan perusahaan yang satu untuk diperjualbelikan dan yang satu untuk kegiatan normal perusahaan dan tidak diperjualbelikan intention atau tujuannya, maka pencatatannya pun akan berbeda. Yang satu ini akan dicatat di aset tetap, yang satu ini di barang dagangan nanti akan dilaporkan di laporan laba rugi seperti itu ya. Nah, bagaimana Bu jika ini memenuhi ini ya expense ya. Jadi nanti mobil ini nanti akan ditandingkan ke dalam expense karena dia sifatnya tidak long life, dia sifatnya adalah untuk diperjualbelikan. Nah, yang fix aset ini contohnya adalah yang tow truck tadi. Nah, kemudian yang ketiga apa Bu contohnya? Investment. Investment ini contohnya saya analogikan ketika ada sebuah perusahaan gitu ya. Ini dia saya contohkan adalah tanah. Tanah ini kan dia sifatnya jangka panjang nggak, Bu? Iya, sifatnya jangka panjang, tapi kita kembali lagi, intention perusahaan untuk membeli tanah ini buat apa, gitu kan? Apakah dia tanahnya untuk diperjualbelikan? Apakah tanahnya dia untuk kegiatan operasional perusahaan? Atau tanahnya ini dia hanya untuk di-held saja, di-held itu ditahan ya, ditahan misal sampai 10 tahun lagi, nanti ketika harganya dia naik gitu ya, harganya naik, maka dia akan apa? Dia akan dijual, maka ini diklasifikasikan ke dalam investment. Nah, kita memiliki tiga ini ya, tiga klasifikasi ya. Yang pertama di expense, yang kedua fixed asset ini nanti akan dilaporkan di neraca di bagian aset tetap, dan yang investment dilaporkan di neraca di bagian investment juga atau investasi gitu ya. Nah, setelah kita dapat mempelajari tadi ya, sekarang kita akan belajar, wah banyak sekali ya Bu ini ya. Iya, karena ini namanya cost aset tetap atau dalam bahasa Indonesianya bisa kita biaya perolehan atau harga perolehan. Nah, apakah yang termasuk dalam yang termasuk cost dalam aset tetap? Yaitu semua cost yang dikeluarkan oleh perusahaan atau seseorang untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Contohnya, ini misal building, bangunan, peralatan, kemudian tanah. Ketika saya mau beli tanah gitu ya, mau beli tanah, kemudian yang dihitung apa saja Bu untuk mendapatkan cost-nya atau harga perolehan tanahnya ini. Yang dihitung adalah purchase price. Apa itu purchase price? Jadi harga beli tanah. Misal saya beli tanah 100 meter itu 1 M gitu ya. Berarti 1 miliar. Ditambah dengan ketika misal ada pajak penjualan gitu ya, atau pajak pembelian. Itu dihitung nggak, Bu? Iya, dihitung, ditambahkan di sana. Kemudian ada misal kita pakai agen, agen untuk itu ya, kalau misal kita agen jual beli tanah atau bangunan atau rumah ya, kita bayar tersebut tetap kita akumulasikan atau kita jumlahkan sehingga ini menjadi yang namanya cost aset tetap. Begitu juga perlakuannya sama seperti building maupun machinery equipment. Kalau building, cost aset tetapnya apa saja, Bu?
arsitek fee gitu ya, jadi biaya arsitek, engineers gitu ya, tukangnya misal. Kemudian insurance cost atau, biaya asuransi, kos-kos asuransi ya, yang apa, di dalam selama konstruksi tersebut. Misal konstruksinya 2 tahun, ya kita jumlahkan selama 2 tahun, berapa sih asuransi, building itu selama 2 tahun. Sales tax, kemudian permits atau, izin ya dari pemerintah ya. Ini kita semuanya kita jumlahkan dan ini disebut dengan biaya perolehan aset tetap atau kos aset tetap. Oke, sampai di sini bisa dipahami kan? Mudah ya? Nah, sekarang kita akan langsung setelah kita tadi paham terkait dengan mengklasifikasikan aset, tadi ada 3 klasifikasi ya, kemudian cost-nya apa saja sih Bu? Atau kalau kita mau beli tanah, itu yang akan kita catat gitu ya, eee eee, di dalam neraca atau, ketika kita mau mencatat berapa sih besarnya aset tetap itu, apa aja. Nah, sudah paham ya teman-teman ya? Sekarang kita akan langsung masuk di ilustrasinya atau hitung-hitungannya. Nah, ini contohnya adalah Leo Company, perusahaan ya, perusahaan Leo ya gitu ya, merupakan perusahaan real estate yang membeli tanah senilai 1 miliar pada tanggal 1 Januari 2021. Dalam transaksi tersebut terdapat beberapa kos sebagai berikut. Yang pertama, pajak penjualan 2,5%. Kemudian yang kedua, komisi broker sebesar 5 juta. Komisi broker itu seperti agen penjualan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya biaya balik nama sebesar 3 juta. Maka sebagai seorang accounting gitu ya, accountant gitu ya, berapakah harga perolehan tanah tersebut dan bagaimana jurnal saat melakukan pembelian? Nah, gampang ya. Nah, kalau kita jadi akuntan, pertama kita harus menghitung dulu berapa sih Bu cost of land-nya itu, berapa sih harga perolehan dari tanah tersebut, dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan harga pembelian tanah 1 miliar, sales tax 25 juta dari mana Bu? Dari 2,5% dikalikan harga beli tanah, itu 25 juta dapatnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya komisi broker. Sebesar berapa tadi? 5 juta. Dan ditambahkan dengan biaya balik nama 3 juta. Hasilnya adalah 1 miliar 33 juta. Nah, itu disebut dengan cost of land. Nah, saat pembelian gitu ya, kita akan mencatat pembelian aset tetap gitu ya. Kita akan mencatat land-nya atau tanahnya tadi ya yang sudah kita beli ya. Seberapa jumlahnya? Jumlahnya adalah yang tadi kita hitung ya, 1,33 miliar. Pada apa, Bu? Pada cash. Kenapa pada cash? Ya, kan kita ngeluarin duit. Ngeluarin duit buat beli tanah, makanya cash-nya di kredit. Saldo normal cash itu di debit. Ketika dia berkurang, dia akan di sebelah kredit. Dan tanah. Tanah ini saldo normalnya adalah karena dia aset ya, karena kita sekarang berbicara aset tetap, land yang dia digunakan sebagai aset tetap, maka kita akan jurnal di debit gitu ya, karena dia akan menambah aset tetap. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait dengan cost, dan cost. Bisa disimpulkan bahwa cost tadi ya yang kita pelajarin tadi adalah uh, uh, apa namanya cost yang dia berpengaruh gitu ya, berpengaruh terhadap harga perolehan. Tapi kalau expense Bu, expense itu apa sih Bu? Expense itu adalah saya bilangnya nih tetap bahasa Inggris ya, karena kalau pakai bahasa Indonesia mungkin nanti jadi bingung gitu ya. Expenses itu adalah cost ya, yang tidak dapat meningkatkan nilai aset. Ya, itu dicatat sebagai apa, Bu? Dicatat sebagai expense atau bahasa Indonesianya biasanya kita sebut dengan biaya. Contoh dari expenses ini apa saja, Bu? Yang pertama adalah vandalisme atau perusakan. Yang kedua adalah kesalahan instalasi ya atau pemasangan ya, ini contohnya misalnya. Kemudian uninsured theft, ini pencurian gitu ya, ada pencurian yang tidak diasuransikan. Kemudian kerusakan selama bongkar pasang, dan terakhir adalah denda dari pemerintah. Nah, ini bisa kita asumsikan atau bisa kita simpulkan bahwa cost-cost yang dia dapat menambah nilai
dari aset kita masukkan di dalam apa? Kos perolehan atau harga perolehan. Dan sebaliknya, kos-kos yang tidak dapat meningkatkan nilai aset atau bahkan mungkin menurunkan gitu ya, kita catat sebagai expenses. Apa saja yang bisa menurunkan? Sekali lagi, ada vandalisme, kesalahan instalasi, uninsured theft, kemudian kerusakan selama bongkar pasang, dan terakhir adalah denda dari pemerintah. Bisa dipahami sampai sini ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ada ilustrasi. Di sini ilustrasinya kita akan mencampurkan gitu ya, bagaimana jika sebuah perusahaan yang bernama Low Company membeli mesin senilai 200 juta dan di dalamnya gitu ya, ada berbagai macam cost and expense. Bagaimana Bu perlakuannya gitu ya? Yang pertama, nah ini dia Low Company ya, beli mesin 200 juta. Dalam transaksi ini ada beberapa kejadian. Yang pertama, dia ada yang namanya biaya angkut gitu ya. Mungkin mesinnya itu jauh ya dari Bekasi diangkut ke sini. Dia ada biaya angkut sebesar berapa, Bu? Sebesar 1,5 juta. Kemudian ada yang namanya biaya instalasi sebesar 2 juta karena susah buat rakit sendiri, dia ini nyewa orang dari perusahaan yang jual mesin tadi ya untuk memasang atau memasang instalasi. Sebesar berapa biayanya? 2 juta. Kemudian yang ketiga ada biaya uji coba mesin senilai berapa? Senilai 2 juta. Dan yang keempat ya, itu terdapat kesalahan pemasangan gitu ya, dengan kalkulasinya setelah dihitung-hitung ada perhitungannya kesalahan pemasangan tadi sebesar 3 juta. Dan yang kelima ada denda. Misal mesinnya tadi, misal asumsinya itu mesinnya tadi itu bisa mencemarkan lingkungan gitu ya, sehingga pemerintah mmm, mengenakan denda senilai 1,5 juta. Maka berapakah harga perolehan mesin tersebut dan bagaimanakah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut? Nah, perhatikan di sini, kita akan memisahkan apa yang akan meningkatkan nilai aset ini dan kos-kos mana saja yang dia tidak bisa meningkatkan nilai dari aset tetap ini. Kemudian kita hitung ternyata yang bisa meningkatkan nilai atau sebagai cost-nya adalah biaya angkut, biaya instalasi, dan biaya uji coba mesin. Ditambahkan harga pembelian mesin sebesar 200 juta, ditambah dengan biaya angkut sebesar 1,5 juta, biaya instalasi sebesar 2 juta, biaya uji coba mesin sebesar 2 juta, dijumlahkan sehingga hasilnya menjadi 205, 500 juta rupiah. Nah, kemudian kos-kos atau yang tidak bisa menaikkan nilai aset tetap sehingga dia diklasifikasikan sebagai expenses atau biaya, dia akan dicatat di sini. Biaya kesalahan instalasi 3 juta, biaya denda pemerintah sebesar 1,5 juta, dan dia di mana? Dia di bagian cash-nya, karena dia mengurangi cash-nya kita ya, sebesar 4,5 juta. Jadi ketika ada pembelian ini tadi, jurnalnya akan kita catat. Yang pertama tadi ya, berapa sih cost of equipment atau harga perolehan dari mesin tadi adalah sebesar 205.500.000, 205.500.000 di sebelah debit gitu ya, kemudian cash-nya ada di sebelah kredit, dan yang kedua adalah kita akan mencatat expenses-nya kita atau biaya-biaya yang kita keluarkan. Oke, mudah ya, gampang dipahami ya. Setelah itu kita akan mempelajari terkait dengan accounting for depreciations. Apa Bu akuntansi untuk depresiasi itu? Jadi ini depresiasi itu adalah depresiasi atau bisa kita sebut dengan penyusutan ya. Itu definisinya adalah alokasi atau pengurangan sistematis dari suatu aset tetap selama masa umur manfaatnya. Nah, semua aset tetap itu akan mengalami depresiasi gitu ya, kecuali tanah.
Nah, bagaimana Bu jurnalnya? Jurnalnya gampang gitu ya, karena dia biaya, dia ada di saldo normalnya biaya ada di bagian apa? Debit gitu ya. Biaya depresiasi seberapa, kemudian akun kontranya adalah akumulasi depresiasi sebelah kredit. Nah, ini nanti akan dicatat di bagian neraca. Oke, next, faktor-faktor yang untuk menghitung depresiasi apa saja, Bu? Yang pertama adalah cost, yang kedua adalah useful life, dan yang ketiga adalah salvage value. Kita artikan satu-satu ya. Cost itu apa sih, Bu? Gitu kan. Cost itu adalah kita sebut dengan biaya ya. Biaya atau tadi ya biaya perolehan ya, cost-nya itu adalah biaya perolehan ya. Biaya perolehan ini akan menjadi dasar perhitungan seberapa besar sih depresiasi yang harus dialokasikan per periode akuntansi. Jadi kita harus tahu dulu nih harga apa biaya perolehannya berapa, cost-nya berapa dari aset tetap tadi. Setelah itu kita akan menghitung useful life atau masa manfaat. Apa sih Bu useful life atau masa manfaat itu? Jadi masa manfaat itu adalah estimasi umur produktif aktiva yang kita harapkan. Nah, masa manfaat ini dapat dinyatakan biasanya dalam tahun, kemudian apalagi Bu, unit aktivitas, kemudian unit output gitu ya, outputnya gitu ya. Kemudian masa manfaat ini merupakan estimasi. Sehingga dalam menentukan estimasi ini gitu ya, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti intentionnya apa yang tadi saya bilang ya, tujuannya apa gitu kan. Tujuan penggunaan aktifanya itu untuk apa, kemudian pemeliharaan dan perbaikan, kemudian ada juga kerentanan atas kerusakan dari aset tersebut. Eee, nah, pengalaman masa lalu sangat membantu manajemen dalam menentukan apa, masa manfaat jenis aktiva yang serupa. Nah, yang ketiga adalah salvage value atau biasanya bisa kita sebut dengan nilai nilai residu atau nilai sisa ya. Apa Bu nilai sisa itu? Nilai sisa adalah estimasi gitu ya, dari nilai aset di akhir masa manfaatnya. Seperti masa manfaat, useful life ini ya, nilai sisa ini juga merupakan estimasi. Nah, dalam menentukan estimasi ini manajemen perlu apa namanya menghitung dan mempertimbangkan kapan sih aset ini bisa kita lepaskan gitu ya. Nah, setelah kita memahami ini, kita akan langsung apa namanya mengetahui ada berapa sih metode depresiasi itu dalam akuntansi gitu ya. Ternyata ada tiga metode depresiasi yang sering digunakan gitu ya. Sebenarnya ada beberapa ya, tapi ini yang sering digunakan atau lazim digunakan. Yang pertama ada yang namanya straight line depreciation atau bisa kita sebut dengan metode garis lurus. Kemudian units of productions atau activity depreciations. Kemudian yang terakhir adalah double declining balance depreciation atau metode saldo menurun berganda. Ya. Seperti apakah perhitungan dari masing-masing metode ini? Kita lihat tengok di sini ya. Nah, ini contohnya, saya langsung kasih ke ilustrasi saja. Nah, dari ilustrasi ini nanti kita akan menghitung, sehingga kita akan bisa membedakan bagaimana cara menghitung metode garis lurus, unit of activity, dan saldo menurun. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, Bob's Florist dari toko bunga gitu ya, membeli truk yang akan digunakan untuk mengangkut bunga dari agen ke tokonya. Nah, ini apa namanya? Dia beli truk gitu ya, truk untuk mengangkut mengangkut bunga ke toko dari si Bob ini gitu ya. Nah, kemudian truknya ini dia yang pertama dia memiliki kos atau harga perolehannya sebesar 13.000 euro. Masa manfaatnya diketahui ada 5 tahun. Dan perkiraan nilai residu gitu ya, atau nilai sisanya adalah 1.000 euro. Kemudian perkiraan masa manfaat atau miles-nya ini adalah 100.000.
100.000 miles ya ini ya. Bagaimana Bu jika atas kondisi ini kita mau menghitung dengan ketiga metode ini? Yuk kita hitung yuk. Nah, yang pertama metode garis lurus. Gampang ya kalau metode garis lurus ini rumusnya adalah ini annual depreciation ya. Jadi metode garis lurus tahunan. Rumusnya adalah cost residual value gitu ya. Cost dikurangi dengan residual value yang tadi ada di soal dibagi dengan apa? Dibagi dengan masa manfaat. Diketahui bahwa kita tengok sebentar ya. Cost-nya tadi berapa? Cost-nya adalah 13.000. Kemudian nilai sisanya ada residualnya berapa, Bu? 1.000. Nah, ya di sini ya, dibagi dengan apa? Masa manfaatnya adalah 5 tahun. Sehingga dengan menggunakan metode garis lurus ini, depresiasi per tahunnya adalah sebesar 2.400 euro. Itu ya. Nah, kemudian ini ya metode garis lurus. Metode garis lurus. Kita akan membuat ilustrasi gitu ya. Berapa sih depresiasi cost-nya pada tahun 2017 dan rate-nya itu kan tadi apa namanya 20%. Karena dia garis lurus ya. Kalau garis lurus kan berarti 100% gitu ya, dibagi dengan berapa? 5 tahun. Hasilnya berapa, Bu? Hasilnya adalah 20%. Nah, di sini ya, 20%. 20% ini didapat dari 100% dibagi dengan 5 tahun, karena masa manfaatnya adalah 5 tahun. Nah, depreciable cost-nya, ini tadi 12.000 ya, 12.000 ini didapat dari 13.000, cost-nya dikurangi dengan 1.000 dari residual value, didapatlah angka segini. Nah, sehingga ketika kita menggunakan metode garis lurus dan per tahunnya ada depresiasi sebesar 2.400 gitu ya, 2.400, maka nilai book value-nya berapa, Bu? Nilai book value-nya untuk tahun 2017 adalah senilai 10.600. Dan sama, di tahun-tahun selanjutnya gitu ya, akan ada pengurangan sebesar 2.400. Nah, ini double garis lurus gitu ya. Nah, sehingga ini didapat setelah dilakukan pengurangan didapat bahwa ada nilai sisa sebesar 1.000. Nah, tadi ya. Atas kondisi ini gitu ya, kita akan mencatat biaya depresiasi sebesar 2.400 dan akumulasi depresiasi sebesar 2.400. Oke, kita sekarang akan ke metode yang kedua, metode unit activity atau produksi. Ini ada beberapa step ya, ada 2 step ya. Yang pertama, hitunglah depresiasi per unit. Nah, caranya gimana, Bu? Ada rumusnya, gampang. Cost dikurangi dengan residual value. 13.000 dikurangi dengan 1.000. Dibagi dengan berapa, Bu? Dibagi dengan total unit produksi atau activity yang ada di soal tadi. Tadi ada berapa? Tadi di soal tadi ada 100.000 miles gitu ya. Tinggal kita bagi saja 12.000 dibagi dengan 100.000. Hasilnya adalah 0,12 euro. Jadi ini depresiasi per unit barangnya gitu ya. Sebesar segini. Nah, kemudian step kedua, setelah kita tahu depresiasi per unit, step kedua adalah ada asumsi ya, ini asumsi ya. Misal pada tahun pertama gitu ya, truk ini sudah berjalan selama 15.000 miles. Nah, maka berapa sih gitu ya depresiasi yang harus kita hitung ketika truk ini sudah berjalan selama 15.000 miles atau sudah digunakan selama 15.000 miles. Maka rumusnya adalah depresiasi dibagi dengan unit dikalikan dengan total unit produksi yang digunakan. Jadi yang tadi ya, depresiasi per unit tadi 0,12 dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan truknya udah berjalan berapa lama, atau kalau misal bukan truk, berapa sih miles atau activity-nya itu
udah produksi berapa lama, misal ini di soal yang lain ya, ini tinggal dikalikan saja. Maka kita akan ketemu nih, biaya depresiasi ketika dia ada di 15.000 miles adalah sebesar 1.800 euro. Oke, yang terakhir adalah metode saldo menurun berganda. Ini yang pertama ya, metode saldo menurun berganda. Nah, ini ada 3 step. Step pertama adalah tentukan presentasi menggunakan metode garis lurus menggunakan perkiraan masa manfaat. Tadi kan kita ketahui bahwa masa manfaatnya di soal ada berapa? 5 tahun, Bu. Jadi tinggal kita bagi saja. 100% dibagi dengan 5 tahun sama dengan 20%. Kemudian step kedua, tentukan persen menggunakan saldo karena kita menggunakan saldo menurun berganda ya. Saldo menurun berganda dengan cara 20% dikalikan dengan, karena dia double ya, berganda, dikalikan dengan 2, sama dengan 40%. Nah, berapa biaya depresiasinya? Biaya depresiasinya adalah 13.000 ya. Harga perolehan tadi ya, sesuai di soal ya, dikalikan dengan 40%. 40%-nya dari pengalian tadi ya, pengalian dari step 2 ini, yaitu sebesar 5.200 euro. Nah, ini untuk perhitungan ilustrasi ya, berapa sih ketika kita book value yang akan kita book value yang ada di tahun 2017, 2018 sampai dengan 2021. Di sini terlihat ya bahwa book value yang ada di tahun 2017 ketika dia menggunakan metode double declining, 20% dikalikan 2, 40%. Di sini ada pengurangan atau biaya depresiasinya untuk tahun 2017 adalah 7.800. Dari mana, Bu, 2.800? Ya tinggal dikurangi saja, 13.000 dikurangi dengan 5.200. Book value-nya untuk tahun 2017 adalah sebesar 7.800 euro. Nah, nilai ini tadi, book value, akan menjadi nilai awal book value pada tahun 2018. Nah, ini nanti sama ya, dikalikan dengan 40%, angkanya akan menjadi 3.120, kemudian akumulasi depresiasinya adalah 8.320. Sehingga nilai book value-nya adalah dari mana, Bu? Dari beginning book value dikurangi dengan annual expense. Hasilnya adalah 7.800 dikurangi 3.120, hasilnya adalah 4.680. Bagaimana, Bu, jurnal untuk menyajikan gitu ya biaya depresiasi pada tahun 2017? Gampang gitu ya. Caranya adalah dengan debit ya, saldo normal biaya selalu didebit sebesar 5.200 yang ini ya. Kemudian akumulasi depresiasi adalah 5.200 euro. Nah, oke teman-teman ya. Mungkin ini saya cut off di sini dulu sebelum kita nanti akan pelepasan aset tetap dan kita akan ke natural resources. Jadi seperti itu tadi ya, terkait dengan aset tetap. Kita tadi sudah belajar terkait dengan klasifikasi aset tetap, kemudian aset setelah bisa mengklasifikasikan aset tetap itu intentionnya buat apa dan akan dimasukkan kemana dalam laporan keuangan. Kemudian tadi kita apa? Yang kedua, kita akan menghitung apa sih kos-kos apa saja sih yang dia bisa menaikkan dari nilai aset tetap tersebut. Setelah itu, ya, kita apalagi tadi belajarnya terkait dengan bagaimana, Bu, jika ada kos-kos yang dia menurunkan yang namanya menurunkan aset tetapnya itu, dia akan diklasifikasikan kemana, Bu? Dia akan diklasifikasikan ke dalam expenses atau ke dalam biaya.
Nah, kemudian tadi kita belajar terkait dengan metode depresiasi dan contoh perhitungan dan penjurnalannya. Untuk yang pelepasan dan, natural resources akan saya sampaikan di, video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.